Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul Kristologi Rekonsiliasi Hubungan Allah dengan Manusia melalui Kristus. Ya, Kristologi dalam rekonsiliasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana pribadi dan karya Yesus Kristus menjadi dasar dan model bagi pemulihan hubungan yang rusak baik antara manusia dengan Allah maupun antara sesamanya. Kita lanjut. Rekonsiliasi adalah berarti upaya memulihkan hubungan yang harmonis, keadaan yang semula setelah adanya kerusakan hubungan. Memulihkan artinya dalam arti membangun yang telah rusak dengan tujuan mencapai perdamaian, yang berarti proses mengembalikan atau penyembuhan dalam keadaan semula yang dulunya baik, utuh, harmonis, dan sekarang rusak akibat dosa manusia. Sehingga dengan konsep Allah mengembalikan hubungan yang rusak akibat dosa manusia kepada persekutuan yang penuh kasih dan damai sejahtera. Nah, awal manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara, yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah yang diawali dengan tergoda oleh iblis atau yang secara fisik yaitu dalam bentuk ular untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Meskipun mereka telah diperingatkan akan kematian, jika melakukannya mengakibatkan hilangnya kedekatan itu, hubungan manusia dengan Allah memiliki hubungan yang harmonis dengannya. Jadi teman-teman semuanya, kehilangan ini bukanlah tentang kematian, kehilangan yaitu artinya hubungan yang rusak itu sudah hilang, yang dulunya harmonis sekarang sudah hilang Bapak Ibu Saudara, dan akan memiliki kematian. Nah, arti kematian bukanlah secara fisik yang dimaksud teman-teman, tetapi kematian itu yang dimaksud adalah kematian secara rohani, yang berarti terputusnya hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, yang mengakibatnya Hawa dan si Adam dan si Hawa harus diusir dari Taman Eden dan tidak dapat lagi hidup dalam hadirat Tuhan secara sempurna. Kematian ini juga membawa dosa dan penderitaan terhadap dunia serta menciptakan pemisahan yang abadi. Kita lanjut teman-teman. Nah, terkadang kita selalu berpikir, selalu bertanya-tanya, mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Atau mengapa Tuhan menempatkan resensi iblis di simbol? Nah, teman-teman semuanya, terkadang itu muncul dalam pertanyaan kita. Namun itu adalah salah satu bagaimana Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia dan kepada Hawa, dan mereka Tuhan mau supaya si Adam dan Hawa memilih mana, apakah mereka memilih taat kepada Tuhan, apakah mereka memilih tidak taat kepada Tuhan, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Saya berikan 4 aspek jatuhnya manusia ke dalam dosa. Yang pertama, ketidaktaatan mereka. Saudara-saudara tahu bahwa pada umumnya ketidaktaatan mereka adalah salah satu itu aspek mereka jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, pemberontakan mereka. Mereka memberontak ingin sama seperti Tuhan, mengetahui tentang yang jahat dan yang baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, pengaruh iblis. Adanya esensi iblis yang ada di Taman Eden itu, sehingga mempengaruhi si Hawa, dan si Hawa mempengaruhi si Adam, dan mereka dan ketika mereka sudah melakukan dosa itu dan mereka tersadar itu akibat dari pengaruh iblis. Yang keempat yaitu keinginan menjadi seperti Allah. Kita tahu waktu iblis menggoda, mempengaruhi si Hawa, apa yang dia katakannya itu, kamu akan jadi seperti Allah. Berarti keinginan untuk menjadi seperti Allah. Si manusia ini menurut saya Bapak Ibu, teman-teman, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dan yang kelima saya tambahkan, kalau menurut saya pribadi, manusia jatuh ke dalam dosa yaitu ketidakjujuran mereka juga, teman-teman saudara. Yaitu waktu mereka jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan datang ke Taman Eden, Allah memanggil mereka dan mereka saling menuduh satu sama lain. Mereka bersembunyi dan Tuhan mengatakan, apakah kamu memakan buah itu? Mereka tidak jujur. Mereka saling menuduh satu sama lain, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Lanjut. Nah, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan mereka sudah semakin rusak. Nah, Allah mengurniakan Yesus atau anak sebagai rekonsiliasi atau sebagai jembatan, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di sini Allah karena kasihnya yang begitu besar
kasih Allah yang tak terbatas, sehingga dia memberikan keselamatan kepada setiap manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kata Allah dalam ayat ini menunjukkan bahwa inisiatif keselamatan berasal dari Allah itu sendiri, bukan dari usaha manusia. Kasih Allah digambarkan sebagai begitu besar kasih Allah, dalam bahasa Yunaninya houtos, sehingga ia rela memberikan anaknya. Kata dunia dalam arti Yunani yang artinya kosmos, tidak merujuk pada ciptaan fisik, tetapi pada seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berdosa dan jauh dari Allah. Nah, dalam bahasa Yunani yaitu kosmos tidak merujuk hanya pada ciptaan fisik, tetapi pada seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berdosa dan jauh dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah bersifat universal, tidak terbatas pada satu bangsa atau satu kelompok atau satu daerah atau satu negeri, teman-teman. Yang artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan anaknya yang tunggal menekankan bahwa Yesus bukan sekedar utusan, tetapi anak Allah yang dalam bahasa Yunaninya monogenes. Kata monogenes tidak hanya berarti satu-satunya, tetapi juga menunjukkan keunikan dan keistimewaan hubungan Yesus dengan Bapa. Penggunaan kata mengaruniakan yaitu edoken dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa pemberian ini adalah tindakan sukarela dengan penuh kasih dari Allah, bukan karena tekanan atau kewajiban, melainkan menunjukkan bahwa Yesus tidak diciptakan tetapi telah ada sejak kekekalan dan dikaruniakan, diberikan secara cuma-cuma oleh Bapa. Secara percaya keselamatan ditawarkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Dalam bahasa Yunaninya pasho pisteon. Kata percaya dalam Yunani pisteo tidak hanya berarti mengakui secara intelektual bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi mencangkup penyerahan diri, ketaatan, dan persekutuan hidup dengan Kristus dalam konteks Yohanes ini. Dalam konteks Yohanes ini, iman adalah respon pribadi setiap manusia terhadap pemberian ilahi yang mengasihi transformasi hidup, janji hidup yang kekal. Bagi mereka yang percaya, hasilnya adalah tidak binasa. Bagi mereka yang percaya, hasilnya adalah tidak binasa. Bukan berarti kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata binasa yaitu apolietai, berarti kehancuran kekal atau pemisahan dari Allah. Sebaliknya, hidup yang kekal bukan hanya kehidupan yang berlangsung selama-lamanya, tetapi kehidupan yang berkualitas. Kehidupan dalam persekutuan dengan Allah yang dimulai sekarang dan berlanjut kekekalan. Sehingga Yohanes menegaskan bahwa hidup ini ada di dalam tangan anaknya. Barang siapa memiliki anak, dalam arti siapa yang percaya kepada anak yang diutus oleh Allah yang beriman, siapa yang tinggal dan percaya, ia akan beroleh memiliki hidup yang kekal. Nah, teman-teman, selanjutnya keilahian Allah dan karya Allah lewat inkarnasi yang dilakukannya. Kita tahu bahwa keilahian Allah itu satu dalam 3 pribadi. Yang pertama Bapa, Anak, yaitu yang disebut oleh Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang semuanya adalah ilahi dan memiliki kesatuan dengan Bapa. Dalam bahasa Latin, inkarnasi berasal dari bahasa Latin yaitu dalam, dan carnis yaitu daging, yang berarti dalam daging atau menjadi daging. Dalam bahasa Yunani, istilah yang digunakan adalah ansarki, yang berarti Allah menjadi manusia. Pribadi yang berinkarnasi bukan Allah Tritunggal secara keseluruhannya, teman-teman, yang menjadi manusia, tetapi Allah Putra, pribadi kedua dari Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Putra mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus menjadi anak tunggal Bapa yang menjadi manusia sempurna, Proses dan peran Roh Kudus yaitu berperan dalam inkarnasi menyebabkan Maria, ibu Yesus, mengandung Yesus melalui Roh Kudus. Kemanusiaan Kristus dikuduskan sejak pembuahan penjagaan dari dosa. Sifat-sifat Yesus Kristus sepenuhnya Allah dengan sepenuhnya manusia.
Yesus adalah Allah sejati yang sekaligus teman-teman menjadi manusia seutuhnya, memiliki dua kodrat ilahi dan insani. Nah, bebas dari dosa sebagai inkarnasi Allah, Yesus tidak melakukan dosa sama sekali dalam hidupnya. Juru selamat Yesus sebagai juru selamat lewat inkarnasi yang dilakukannya. Firman yang menjadi manusia. Juru selamat yang kedatangannya adalah inisiatif Allah untuk menebus, membangun hubungan kembali manusia dengan Allah. Nah, tujuan dan makna inkarnasi keselamatan ini bagi manusia yaitu inkarnasi merupakan cara Allah yang paling sempurna untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Menyatakan kasih dan keadilan melalui inkarnasi, Allah menunjukkan kasih tanpa batas dan keadilannya secara sempurna kepada manusia, mempersatukan manusia dengan Allah. Lanjut, karya penebusan Kristus dalam pemulihan manusia, inti yang menyatakan bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa manusia ditebus. Pengorbanan Kristus merupakan landasan yang kuat dalam iman Kristen melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dapat memberikan sebagai bukti penebusan bagi dosa manusia. Yesus bertindak sebagai rekonsiliator melalui pengorbanannya di salib yang mengakhiri permusuhan antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus sehingga memulihkan hubungan yang rusak yang dulunya harmonis, teman-teman semuanya. Nah, kematiannya menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat, menunjukkan bahwa manusia itu dapat didamaikan dan diangkat menjadi ciptaan baru yang kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan dan menjadikannya satu-satunya jalan untuk mendekatkan kepada Bapa. Nah, menurut tokoh yang saya ambil yaitu menurut Herman Ridebors berkata konsep kematian Kristus berkaitan erat dengan konsep penebusan. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, menjadi terakhir dari poin kita menjadi kesimpulannya dalam materi saya ini yaitu di sini kita dapat melihat bahwa hubungan Allah dengan manusia dapat terbangun kembali karena ada yang menjadi jembatan yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, Alkitab menjelaskan bahwa sejak semula manusia telah diciptakan dengan seturut rupa Allah, yaitu Adam dan Hawa, dan Allah menempatkan manusia itu di tempat yang baik dan benar yaitu Taman Eden. Allah menyuruh manusia untuk berkehendak bebas dalam hidup mereka karena kehendak bebasan manusia terhadap Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Ini membuat hubungan manusia dengan Allah itu putus atau yang disebut dengan terpisah, rusak memiliki hubungannya. Hubungan mereka Allah manusia dengan Allah memiliki keilahian yang luar biasa dan terbagi menjadi tiga, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bentuk yang ketiga, kepribadian ini ada anak yang akan menjadi penghubung atau menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Allah memang sudah terputus hubungan dengan manusia, namun kasih Allah terhadap ciptaannya sangat besar dalam Perjanjian Baru Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bahwa hubungan kita dulunya sudah rusak akibat dosa dan kita telah diperbaiki yaitu melalui anaknya yang berkorban di kayu salib sehingga hubungan kita dengan Allah dapat pulih kembali. Sekian dari presentasi saya. Shalom.